Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan debat beberapa hari yang lalu ya antara Bro RK ya dengan si Juma ya teman-teman sekalian ya, yang terus keluar-keluar dan menghina kekristenan, bahkan menantang para pendeta ya untuk berdebat membuktikan kebenaran Islam dan kebenaran Kristen ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam video kali ini ya perdebatan mereka di room Superboy ya. Di sana Juma benar-benar blunder. Juma benar-benar kalah telak ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan tentang arti makna Mesias itu yang sebenarnya. Jadi tema mereka sebenarnya adalah berbicara tentang kapan Yesus itu disebut Kristus. Ya, jadi menarik sekali pembahasan ini teman-teman. Saya tidak panjang lebar, saya langsung saja mengajak kita untuk menyaksikan, karena ini bagus sekali pemaparan daripada Bro RK dan itu full data ya. Oleh karenanya kita simak langsung videonya, perdebatannya berikut ini. Oke, jadi pada malam hari ini dengan tema kapan Yesus jadi Kristus. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya, entah itu past tense, entah itu present tense, entah itu future tense. Nah, di sini saya ingin bermain gramatikal juga dengan Bang Juma, ya. Ya, seperti apa kita sama-sama memahami gramatikal, ya. Dan berbicara tentang Kristus berarti berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, saya tunjukkan datanya. Ya. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi ada, Abraham jadi, aku telah ada." Ya. Di dalam bahasa Yunani, Yohanes 8 ayat 58, di sini Yesua ya, Yesua ini menggunakan kata yang kita pakai ya, Yesua amen lego prin ya, Abram ego emi ya. Di sini dia menyatakan dirinya adalah ego emi. Aku ada, akulah Tuhan. Nah, ini setara dengan perkataan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, di sini dia menggunakan bentuk waktu, to be. Bentuk to be-nya adalah was. Bahasa Yunaninya adalah genestai. Ya. Jadi Yesus Kristus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, saya melakukan sebuah komparasi dengan sebuah buku, ya, bukunya John F. Walford, ya. Buku ini dalam sebuah diterjemahkan oleh Cahya, oleh gambar sampul yakin, ya. Memang saya beli pada zaman itu belum ada ISBN, tetapi saat ini sudah ada ISBN. Silakan dicek. Judulnya adalah Yesus Kristus Tuhan Kita, ya. Bagaimana di halaman 15 dia mengatakan seperti ini, ya. Dia mengatakan bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, di sini aku telah ada. Ya, sebagaimana ya ayat ini pernyataan, ada beberapa pernyataan. Benarkah Yesus sudah ada sebelum dunia ada? Di halaman 17. Ya, di sini perkataan yang digunakan untuk pertama kali adalah firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Perkataan pada mulanya Yunani dia menggunakan kata NRK. Ya, merujuk pada sesuatu pada masa kekekalan yang silam. Jadi NRK merujuk pada sesuatu kekekalan yang silam, yang mustahil kita datangi. Seperti yang ditafsirkan, yang digunakan oleh seorang yang namanya Dorner. Ya, ini ada dia punya catatan footnote-nya. Dikutip dalam Hasrong Sistematika Teologi halaman 309 ayat sampai 10. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Yunani atau N berada keberadaan terus-menerus. Marcus Dods mengatakan, ada lagi pernyataan Marcus Dods dalam sebuah Greek Testament. Ya, the Gospel of Santo John. Ya, mengatakan firman itu bukannya mulai ada pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua yang lain mulai ada, ia telah ada. Ya, jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, poin pertama, ya, saya mengambil sebuah data lagi.
Ini buku dari teman kita juga, teman-teman. Dua bata dalam satu koin, ya. Ini cukup menarik, ya. Di sini berbicara tentang kristologi. Ada ISBN-nya, IGAPI, ya. Ya, kristologi di mana penampakan atau berbicara hilang suaranya beliau. Cek. Halo. Suara saya kedengaran? Sekarang udah giliran Bang Zuma. Otomatis 4 menit habis tidak habis akan dipindahkan. Baik. Jadi kita fair. Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara RK itu saya tidak menolak. Saya tidak tolak itu. Karena Al-Quran saya juga mengatakan bahwasanya Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiru. Dan apa kata malaikat di sana? Al-Masihu Isa bin Maryam. Jadi yang lahir itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saya mengakui itu meskipun di dalam kitab Tauratnya Bani Israel itu tidak ada Mesias yang menyindir Yesus anak Maria. Itu tidak ada tuh di dalam kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama, itu nggak ada yang menyinggung Yesus anak Maria, itu nggak ada. Nah, yang saya angkat tema ini kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, saya tunjukkan datanya ya. Tapi saya rasa gimana host, apa perlu saya tunjukkan? Itu kan data yang sudah kita hafal semua tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 11 ya. Diceritakan kemudian di Lukas 2 nomor 11. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu lahir, dan saat dia lahir dia sudah Kristus. Itu saya tidak bantah apa yang Anda sampaikan. Semalam saya sudah katakan, semakin Anda menjelaskan, semakin kuat kemudian argumentasi saya. Nih, tak kasih balik kamera saya ya. Bentar, sabar. Nah ini akan membantu di dalam Lukas 2 ini. Nih, nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu, tuh, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini data nih. Ini data Lukas 2. Di sini diceritakan bahwasanya Lukas 2 ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Telah lahir. Artinya dia pada saat lahir itu memang sudah Kristus. Yang jadi permasalahan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nih, di sini diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus, oknum yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Dia baru dijadikan pada saat dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ini siapa? Kalau anak Maria kan dari lahir sudah Kristus. Ini dia butuh disalib dulu, baru dijadikan sebagai Kristus. Belum lagi kalau saya masuk di dalam kitab Roma 14. Kita lihat di dalam Roma 14, dikatakan di sana, nomor 9, bahwasanya Yesus ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang yang hidup. Nih, ya. Jadi saya akan menjawab ya. Memang pertanyaannya 3 pertanyaan, 3 poin ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ya, kemudian di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita lihat kalau bertanya tentang kapan, saya sudah menjelaskan dengan data. Di sini berbicara tentang NRK ya, agak menunjuk kepada suatu waktu yang pada masa kekekalan yang silam yang mustahil kita datangi. Ya, dan Bang Zuma mengambil sebuah data bahwa Mesias, seperti apa Mesias? Mesias itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lukas 2 ayat 11. Karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, saya menghubungi kota Daud ini dengan Mazmur pasal 2. Ya, ayat yang kedua. Di sini berbicara tentang Mazmur pasal 2 ayat 2. Di sini berbicara tentang Mesiha nanti. Mesiho atau Mesiha. Ya, bahwa sebelum kekekalan masa lampau memang sudah ada eksistensinya. Kemudian ada pernyataan yang Bang Juma sampaikan, nanti saya akan jelaskan lebih rinci masalah ini ya.
terkait di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Saya menggunakan ILT. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasyah. Lihat di sini menggunakan apa ini? Koma, titik. Ya, inilah Yesua yang telah kamu salibkan itu. Dia menggunakan koma dan titik. Ketika dia menggunakan koma dan titik, kita tahu menggunakan EYD dalam bahasa Indonesia. Ini tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti atau kata penghubung. Ya, kalimat setara dan menjemuk. Ya. Kemudian saya mengambil sebuah data lagi. Ini dalam sarapan pagi Biblika, ya, Kisah Rasul 2:36, tanggapan dari Ibu Rita Wahyuni sendiri, ya, mengatakan Yesus Kristus digelari Kurios atau Adonai karena dia memang berkuasa. Tuhan adalah gelar berkuasa. Ketika Allah menjelma menjadi manusia yang mengosongkan dirinya, kenosis. Allah yang maha mulia sama dengan manusia. Dia bisa lapar dan lain-lain. Ya, jadi pusat khotbah dari Kisah Rasul 2 ayat 36 di sini adalah misi dari Sang Mesias. Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang misi dari Sang Mesias yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Yesus Kristus yang telah mati itu, tetapi tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan misinya terselesaikan sehingga mengatakan tetelestai. Sehingga dia itu adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan berdasarkan nubuatan dari Yesaya pasal 53. Ya, ia dihindari, bahkan ia dipukul penyakit kita, dipikul. Kemudian dia tertikam karena pemberontakan kita. Lah di sini dia berbicara tentang apa? Mesias. Yesaya 52 ayat 13 ini berbicara tentang Mesias. Hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini adalah Mesias. Dan betul kata Bang Juma, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang memang berbicara tentang Mesias. Ya, saya membuka di sini dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Bang Juma mengatakan adalah Mesias, betul. Mesias, Yesus adalah Mesias berdasarkan nubuatan-nubuatan dalam Yesaya 53 dan juga Yesaya 52. Saya bisa tunjukkan data sehabis ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang menggelitik, apakah Bang Juma meyakini bahwa Isa itu adalah Yesus? Itu menggelitik. Pertanyaan Bang Juma seolah-olah Isa adalah Yesus. Ingat, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang khotbah Petrus bahwa memang Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam nubuatan. Dan memang dia adalah Kristus, makanya disebut sebagai Hamasyah dan mendapatkan gelar sebagai Tuhan, pemilik, penguasa. Ya, pertanyaan saya simpel. Apakah Bang Juma mengakui Isa sebagai Yesus? Sehingga membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya, Bang Juma, adalah, ya, dalam esensi tentang Mesias, pandangan Bang Juma, maksud dan arti dari Mesias itu apa? Apa arti dari Mesias? Pandangan dari Arab atau pandangan dari Israel? Ya. Jadi Anda semakin menguatkan adanya perbedaan antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang keluar dari kubur. Saya kasih data kepada Anda ya, supaya Anda lihat secara cermat apa yang ada di dalam pernyataan khotbah Petrus. Sederhana kok ini. Kalau kita melihat dari data 31, nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini berbicara mengenai kenaikan Mesias. Tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Lalu kemudian, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti Kristus yang lahir di kota Daud, itu dagingnya tidak ditinggal di kubur. Dan dagingnya tidak kemudian mengalami kebinasaan. Itu Kristus yang lahir di kota Daud, yang dilahirkan oleh Maria. Sedangkan yang dikatakan kemudian di data 36-nya ini adalah oknum yang baru disebut Kristus setelah mengalami penyaliban. Nanti setelah mengalami penyaliban kemudian baru dia diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Ini adalah oknum yang berbeda.
kalau Kristus di data nomor 3132, Kristus yang asli, itu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggalkan dikubur. Bagaimana dengan disalib? Disalib mati, disalib dikubur. Sedangkan ini adalah kemarahan Petrus kepada mereka yang kemudian menjadikan oknum tersebut sebagai korban. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal tersebut, ketika mereka mengetahui hal tersebut, kemudian mereka kemudian bertaubat, mereka kemudian hatinya kemudian merasa terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apa yang harus kami lakukan wahai saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing kemudian dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, kata Petrus kemudian, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Artinya bahwa ketika Petrus mengatakan hal tersebut, itu membuktikan bahwasanya yang baru dijadikan sebagai Kristus ini itu bukan anak Maria. Dagingnya tidak ditinggal dikubur dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan yang Anda pahami, yang Anda imani, ketika kemudian mayatnya hilang, itu sudah menandakan bahwa berbeda dengan Kristus yang dagingnya tidak mengalami kematian. Yang minum racun, yang minum asam anggur kemudian, lalu dikatakan dalam Yohanes 19 nomor 30, saatnya sudah selesai, maka matilah dia. Lalu kemudian dikuburkan sebelum Sabat. Lalu kemudian pada hari Minggu jenazahnya tidak ada, mayatnya tidak ada. Dia mengalami kematian. Sedangkan khotbah Petrus itu jelas mengatakan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggal di dalam kubur. Oknum yang berbeda. Sehingga oknum ini ujung-ujungnya dijadikan sebagai Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bagi yang menyalibkan oknum tersebut, dijadikan korban di atas salib ini sebagai Kristus bagi mereka. Bukan bagi murid-murid Yesus, tapi bagi mereka yang menyalib oknum tersebut, dijadikannya korban yang mereka salib itu sebagai Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, apakah anak Maria Aqua yang 100% murni mengandung kebinasaan? Apakah kemudian anak Maria mengalami maut? Kalau mengalami maut, lalu siapa yang dikatakan dagingnya tidak mengalami maut? Oke? Pertanyaan Anda, apakah saya mengakui Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam? Saya katakan iman kami sudah sempurna. Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Kalianlah yang bermasalah antara Yesus, anak Maria, dan Yesus yang disalib. Itu adalah oknum yang berbeda. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu Yesus anak Maria? Saya bilang yes, itu Yesus anak Maria. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Dan ketika manusia mengalami kematian, ya, Allah menjanjikan yang namanya Mesias lagi, Mesias. Ya, datanya di mana Allah menjanjikan Allah Mesias? Ya, nih. Ini dalam Targum Jonathan, Kejadian 3 ayat 15. Dia menggunakan apa? Beyome Malkah Mesiha. Ya, memang Mesiha seperti Lukas 2 ayat 11 yang dibawa adalah dari keturunan Daud. Ya. Dari keturunan Daud, anak Maria. Ya, anak Maria secara jasmaninya. Itu anak Maria. Dan yang mati adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang sudah dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Ini dalam Targum Jonathan lagi. Yesaya 52 ayat 13. Ya, itu Yesus anak Maria. Karena memang apa? Mesias harus menanggung segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan juga. Bahwa yang datang itu adalah Mesias yang disebut sebagai raja. Ya, dan hamba yang menderita di sini, ya, my servant the Messiah. Mesiha. Hamba yang menderita adalah Yesus Kristus dan memang dia adalah Mesias. Di sini saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 dan juga Yesaya 52 dalam Targum Jonathan memang mengatakan itu adalah Mesias. Dan Bang Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 adalah Mesias. Adalah Mesias. Dan memang Mesias menderita. Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13 menderita dia. Karena memang apa? Dosa yang mengakibatkan kematian.
Karena keamakatian mengakibatkan dosa. Dan maka dari itu, obat dari dosa-dosa manusia seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan adalah apa? Dalam Targum Jonathan adalah Mesias. Ya, saya terjemahkan ke Indonesia. Dia mengatakan obatnya adalah Raja, Mesiha. Ya, dan memang Mesias menderita seperti Targum Jonathan yang dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Dan memang itu adalah Mesias, bukan yang lain. Atau Yesus yang lain yang disalibkan. Kalau Yesus yang tidak disalibkan, yang utuh badannya, yaitu adalah Isa Barabas, Yesus Barabas. Yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami apa adalah Yesus Barabas. Yang tubuhnya utuh, Yesus Barabas. Tetapi Yesus, anak Maria, disalibkan. Karena memang dia harus menggenapkan segala nubuatan tentang Mesias itu. Mesias menderita, ya, Mesias menderita. Sehingga pertanyaan saya untuk Bang Juma, ya, saya minta data yang secara yang betul-betul legalnya bagus, ya. Menurut Bang Juma, ya, tunjukkan data apa arti dari Mesias. Ya, saya minta data yang lengkap. Apa arti dari Mesias? Karena Mesias ini datang dari Israel. Apa arti dari Mesias? Ya. Pengakuan dari seorang yang namanya Longinus, ya, pengakuan dari seorang yang nama Longinus, nih saya tunjukkan, ya, ini dalam katakombe, ya, .org, seorang yang namanya Longinus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, nih, seorang yang namanya Longinus. Dan bukan cuma Longinus, Petrus pun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nanti saya buka setelah ini. Pertanyaan saya minta Bang Juma tunjukkan data yang secara legal arti dari Mesias, ya, sesungguhnya data yang valid sehingga kita memahami Mesias itu apa. Silakan. Saya kasih waktu kesempatan, ya, untuk Bang Juma untuk menyatakan apa arti dari Mesias. Saya step by step pertanyaannya, ya. Saya harap Bang Juma bisa memahami pertanyaan saya dengan baik. Tunjukkan datanya, ya. Datanya, saya minta datanya. Oke, itu pelajaran anak SD itu, ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti kemauan beliau. Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh, nih. Al-Masih, nih, Mesiah, yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan, ya, kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kita pandai nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8 nomor 28, ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan, bukan tentara Romawi.
Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya, dan kemudian dia katakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia, mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20. Nih, Yohanes 20 nih, kitab saudara. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuh, dari kubur. Tuh, kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian, dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim, yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan. Orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana tuh? Kristus yang mana itu? Coba Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan. Host, tapi tadi Bang Zuma ada pakai AI segala macam, bukannya itu aturan? Itu nanti akan berlaku di TikTokan, teman-teman. Ya, yang untuk pembidasan itu tidak masuk aturan. Oke, jadi kita jangan cepat menyalahkan seseorang. Aturan sudah tertulis. Yang berlaku aturan di sini hanya dua, tidak boleh ada penghinaan, penistaan, dan wajib tunjuk data. Data apapun itu, termasuk Bang RK waktu tadi bilang belum ada ISBN, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang berlaku hanya dua. Nanti setelah TikTokan head to head, nah itu akan lebih menyebalkan aturannya. Karena AI nggak boleh, yang terhormat Bang Zuma, ChatGPT nggak boleh, Blogspot nggak boleh, sumber yang kurang jelas juga nggak boleh Bang RK. Meskipun saya beli bukunya sebelum ada ISBN-nya, tetap ditolak seperti itu. Pernyataan sepihak dari tokoh tertentu, misalnya dari Sarapan Pagi, juga nggak boleh Bang RK. Dan saya harus menegaskan beberapa hal, bahwa dalam keadaan apapun jangan menyetujui pendapat lawan ya. Bang Zuma jangan pernah mau setuju dengan Bang RK. Bang RK jangan pernah mau setuju dengan Bang Zuma. Karena ini debat bukan diskusi. Lalu berikut, teman-teman fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Berarti kita sedang membahas Yesus Kristus, bukan membahas Isa. Makanya benar jawaban Bang Zuma tadi bahwa di keislaman udah fix ya, sudah selesai keimanannya. Kita sedang membahas Yesus. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Adonai yang diurapi. Ya, dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias, Mesio. Ya, kemudian tadi saya ingat ya, ada beberapa pandangan dari Bang Juma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Juma yang mengatakan bahwa, maaf saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik, ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan, then alive again. Ya, bab ketiga. Ya, the third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit.
Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Bang Juma ya, maaf ya. Ya. Kemudian, kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup. Dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya, Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya, ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya, ini dalam Sukah 52a. Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52a ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma. Tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias. Sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan. Targum Jonathan 52, Yesaya 52. Merujuk pada Mesias yang menderita, hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga, dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. Ya. Dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI, data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, ya, saya harap ya Bang Juma tunjukkan data yang valid. Ya, tentang apa arti dari Mesias itu. Ya. Pribadi yang diurapi itu. Ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu? Ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan Bang Juma.